wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rika Apriyanti dalam program BTP Inspiratif. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang desainer muda Provinsi Jambi. Bagi teman-teman yang mengikuti dunia fashion pasti tahu nih dengan beliau yang bernama Bima Zikwan, yang mana karya-karya beliau telah dipakai dan diorder oleh pejabat-pejabat, khususnya pejabat-pejabat Provinsi Jambi. Pastinya teman-teman penasaran nih, siapa sih Bima Zikwan, orang mana? Langsung saja kita akan berbincang bersama beliau. Selamat sore, Mas. Sore, Kak. Sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan berbincang-bincang bersama saya, tentunya bersama pemirsa BTP Jambi di rumah. Kalau boleh tahu nih, Mas Zikwan nih asalnya dari mana ya? Sebelumnya ya, halo pemirsa BTV. Biasanya aku dipanggil Bima, Kak. Biasa dipanggil Bima. Aku asalnya tuh kalau orang tua tinggal di Tungkal, tepatnya di Tungkal Hulu di daerah Merlung. Kalau orang kota Jambi biasa tahunya gitu. Kalau kelahiran tahun berapa nih, Mas? Aduh, aku kelahiran masih angkatan 90-an. Tapi di akhir 99. Aku kelahiran di 11 Januari 1999. Berarti masih sangat muda banget ya, seumuran sama aku ya. Oh iya, seumuran. Seumuran. Kalau boleh tahu nih, kan nama kamu sekarang sedang naik-naiknya di Provinsi Jambi sebagai seorang desainer muda di Provinsi Jambi. Amin. Yang mana setelah saya cari-cari tahu desain kamu dan hasil-hasil karya kamu telah banyak diorder sama pejabat-pejabat Provinsi Jambi. Alhamdulillah. Khususnya. Yang memperkenalkan fashion ke kamu siapa sih? Kalau bicara tentang aku mengenal fashion dari mana, mungkin karena hobi kali ya, Kak. Jadi aku tuh tertarik dengan hal-hal yang berbau kreativitas, kayak unsur-unsur kreatif gitu. Dari SMA sih guru-guru tuh udah mulai ngelihat anak ini tuh passionnya ke hal-hal yang kreatif seperti itu. Jadi mungkin atas saran dari guru-guru juga yang ngelihat perkembangan aku di SMA seperti apa, akhirnya aku disarankan untuk terjun ke, kamu ambil aja deh lanjutan ke fashion gitu. Berarti bisa dibilang pas SMA. Pas SMA menemukan nyamannya aku di mana. Puber-pubernya. Iya. Jadi gitu. Yang kayak ngarahin ke situ guru-guru bisa dibilang. Iya, karena guru tuh kan yang tahu perkembangan kita di sekolah kan, selain orang tua yang di rumah. Kalau orang tua aku tuh open juga, maksudnya apa maunya aku mereka setuju gitu. Nggak keturunan ya? Kalau keturunan mungkin ada juga sih genetik itu dari nenek, karena nenek aku tuh penjahit juga, maksudnya penjahit zaman dulu gitu kan, dan aku kenal mesin jahit pertama kali ya dari nenek aku gitu. Kan tentunya banyak nih proses mulai dari kamu SMA pas kamu SMA kamu mulai untuk desain. Terus kapan sih kamu mulai memasarkan karya-karya kamu? Prosesnya nggak singkat ya, dan aku tuh juga harus punya skill khusus di bidang itu kan. Jadi setelah masa SMA itu aku langsung aku menyebutnya kabur ya. Aku menyebutnya kabur ke Yogyakarta untuk kursus fashion design. Jadi aku tuh nggak murni otodidak, aku tuh atas dasar belajar juga gitu. Aku belajar jahit, aku belajar fabrication, aku belajar fashion design, skate kayak gitu. Jadi semua itu aku dapetin semasa aku kursus. Berarti tamat SMA? Tamat SMA aku kursus gitu, selama hampir kurang lebih 1 tahun gitu di Jogja. Kemudian setelah itu baru aku balik ke Jambi dan aku mulai ngembangin hobi aku yang baru nih istilahnya kayak gitu. Selama 1 tahun ini aku mempelajari hobi baru aku. Setelah itu aku ngembangin hobi aku dan aku nyaman. Kemudian nyaman, mulai kayak aku dapat dunia aku gitu. Berarti tamat SMA sudah tahu passionnya di mana, langsung memutuskan untuk terbang nih dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk belajar bagaimana desain yang benar. Jadi bisa dibilang nuntut ilmunya di sana. Benar. Di Yogyakarta. Lebih tepatnya di mana tuh di Yogyakartanya, Mas? Yogyakarta aku di Adana Fashion Design di daerah Baciro dekat Stadion Mandala Krida. Jadi setelah 1 tahun nih kamu di Jogja di Adana, apa tadi namanya? Adana Fashion Design Yogyakarta. Adana. Kamu pulang ke Jambi itu langsung ngedesain dulu atau rehat dulu atau gimana? Ya, aku pulang ke Jambi itu di tahun 2018 awal ya. Tapi aku masih punya keinginan buat kuliah, Kak. Jadi aku awalnya pulang ke Jambi itu ngasah ilmu, ibaratnya kayak membuktikan dulu ke orang tua aku. Jadi aku di rumah
itu sambil ngedesain, sambil ngejahit kayak gitu sampai pendaftaran untuk kuliah itu dibuka kan di awal 2018 tuh pendaftaran dibuka mulai dari pertengahan sampai ke akhir kan. Jadi udah buka aku daftar di jurusan ekonomi manajemen karena aku tertarik ke bisnisnya karena aku udah ada skill fashion nih gitu. Jadi aku pengen bergelut di industrinya gitu. Terus 2018 aku pindah ke kota Jambi. Oh berarti kamu sebelumnya pas dari Jogja ke balik kampung dulu. Memperlihatkan ke keluarga inilah yang ini yang aku pelajari gitu. Kalau awal mulainya nih kan kamu kan selama hampir setengah tahun ya tuh menuju ke masuk ke kampus. Cara kamu memasarkan karya-karya kamu bisa terkenal sampai sekarang itu prosesnya gimana? Kalau di kampung itu masih kayak tetangga, kayak orang-orang yang kenal kayak gitu kan. Tapi kalau aku udah pindah ke kota, kemudian aku tuh tahu satu lomba yang diadain sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Itu di bawah binaannya Bu Wali Kota, Ibu Yuliana Fasya. Itu aku ikut lomba fashion design karena aku ingin kayak ini mungkin jalannya untuk aku dikenal orang di Kota Jambi. Tapi di tahun itu aku gagal Kak. Aku ikut lolos seleksi desain tapi aku nggak dapat predikat apa-apa. Oke. Di tahun berikutnya 2019 aku ikut lagi karena anaknya emang pantang menyerah kayak gitu karena aku tahu ini jalan satu-satunya di Kota Jambi buat aku bisa dikenal gitu. Akhirnya di 2019 aku ikut, belum ada juga yang notice gitu, maksudnya siapa sih nih anak gitu, siapa sih Bima Zikwan gitu kan. Akhirnya sampai pas penjurian kayak udah ngerasa aku di notice gitu sama juri-juri pertama, terus sama lingkungan dinas Kota Jambi kayak gitu, Pemkot gitu kan. Akhirnya keluarlah sebagai juara pertama di 2019. Nah dari situ mulai aku tahu, maksudnya tuh aku mulai dikenal sama pemerintah Kota Jambi, lingkungan pemerintah Kota Jambi, terus sama anak-anak modeling di Kota Jambi gitu. Jadi mereka mulai kayak ini ada nih kayak gitu desainer yang kemarin juara gitu. Berarti di tahun 2018 nggak ada gagal, nggak putus asa, di 2019 langsung menjadi juara pertama. Iya, satu loncatan yang sangat tinggi ya dari 2018 nggak putus asa langsung ke 2019. Gitu. Jadi awal mulai dikenalnya itu dari juara lomba. Berarti habis dari kampung langsung ke kota, nggak diterima, langsung 2019 langsung juara pertama. Lanjut nih, kalau berbicara tentang fashion ya, tentunya kan fashion setiap tahunnya ini berubah-berubah mulai dari model-modelnya. Kalau untuk fashion desain kamu sendiri, itu kamu mengikuti zaman atau sesuai dengan yang kamu mau aja gitu? Oh, kalau kita di industri fashion pastinya kita mengikuti tren fashion ya Kak. Jadi setiap tahun itu emang tren fashion itu berubah-ubah kayak gitu. Kalau dulu kita warna-warna, terutama warna ya yang sering jadi perbincangan tuh ya. Kalau dulu warna yang colorful, gonjreng itu. Kalau sekarang kan mungkin akhir-akhir ini kita lihat kayak artis-artis besar gitu, mereka lebih tertarik dengan warna-warna yang warna baru, kayak lebih soft, kayak apa ya? Warna-warna yang implementasi dari warna yang sudah ada tapi berbeda gitu. Jadi kita tuh tetap ngikutin tren itu gitu. Berarti kita punya konsep tapi kita juga harus mengikuti zaman yang sedang berlangsung sekarang. Sebagai desainer tentunya selain mengikuti tren fashion secara umum, kalau pandangan kamu sendiri nih, fashion di Jambi itu seperti apa? Kalau menurut aku perkembangan fashion di Jambi akhir-akhir ini udah mulai meningkat. Sebenarnya udah dari dulu ada beberapa program pemerintah yang fokus untuk mengangkat industri fashion di Jambi. Jambi itu kan punya batik yang dibanggakan lah gitu ya. Ada sesuatu hal yang bisa diangkat dalam industri fashion. Contohnya batik. Nah, karena kita keterkaitan kita dengan pemerintah, otomatis kita ikut kontribusi dalam mengangkat dan mengembangkan industri batik itu. Jadi sejauh ini perkembangan fashion di Jambi itu masih masih terfokus untuk mengangkat batik Jambi seperti itu. Berarti kalau di Jambi sekarang bisa kita fokuskan bahwa sedang fokus-fokusnya mengangkat bagaimana batik Jambi ini bisa terpopuler gitu atau diangkat. Iya, sebenarnya sudah mulai dari zaman beberapa dekade sebelumnya udah mulai mengangkat batik Jambi, tapi sekarang kita tinggal bagaimana mengolah batik Jambi menjadi bernilai lebih gitu.
Kalau kamu kan sebagai anak muda Jambi nih, desainer muda Jambi, kalau menurut kamu sendiri perlu nggak sih dibuat atau dibentuk oleh pemerintah wadah untuk membuat wadah atau komunitas sendiri nih untuk anak muda Jambi sama-sama nih saling support di bidang fashion dan desainer Jambi. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku pentingnya campur tangan pemerintah untuk membentuk, selain kitanya juga ada perkumpulan, pemerintah juga kita harus ada support lah kayak gitu. Kalau sejauh ini sudah ada atau belum dibentuk, Bil? Aku sudah tergabung dalam beberapa komunitas fashion yang dibentuk sama Ibu Yuliana Fasya. Sebelumnya itu ada APPMI, itu Asosiasi Pengusaha dan Perancang Mode Indonesia. Itu organisasi besar, organisasi pusat, dan Jambi juga ada, maksudnya organisasi daerahnya Jambi punya. Itu di bawah binaannya Ibu Yuliana. Nah, kemudian yang baru dan sekarang lagi happening juga, itu sering adain kegiatan fashion. Itu namanya Jambi Fashion Society. Itu aku sebagai sekretaris di situ. Itu dibentuk oleh Bank Indonesia Jambi. Jadi kita tuh punya background gitu. Yang ngebentuk kita itu lembaga ataupun instansi-instansi penting kayak gitu. Jadi kita ngerasa kuat juga, diperkuat oleh latar belakang itu kayak Bank Indonesia, terus wali kota kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah ada komunitas fashion di Jambi. Tinggal bagaimana kita melakukan rekrutmen dan pencarian anak-anak muda lainnya yang mau bergabung bersama kita gitu. Kalau untuk sekarang, kalau kesibukannya apa nih Bima? Kalau untuk sekarang selain sibuk di dunia desainer, apa kamu juga seorang model gitu untuk pakaian yang kamu buat sendiri? Banyak yang ngira gitu sih Iya. kayak. Tapi selain aku sibuk di organisasi fashion itu, karena anaknya juga suka organisasi ya Kak. Aku mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jambi, itu jurusan ekonomi manajemen, dan ya kesibukan kuliah seperti biasa. Dan aku juga punya usahanya di bidang fashion itu, home industry, dan punya beberapa karyawan yang bekerja di home industry aku gitu. Jadi nggak model nih? Sering dikira gitu sih. Mungkin karena postur aja, kalau face dan looking mah jauh dari model Kak. Jadi yang fotosin baju-baju desain kamu itu siapa? Atau kamu punya model sendiri untuk? Nah, karena aku ada kedekatan maksudnya dengan beberapa manajemen di Jambi, terus dengan anak-anak jebolan duta-duta pariwisata kayak gitu kan. Mereka tuh kan punya postur, punya yang menunjang ya, Pak? Iya, punya tampang yang menjual lah gitu. Jadi ya agak ada salahnya lah kita manfaatin. Berarti baju yang kamu desain, bukan kamu yang setnya, teman-teman dari Duta Pariwisata. Iya, kayak Bujang Gadis Kota Jambi, Bujang Gadis Provinsi Jambi, ataupun dari manajemen-manajemen kayak gitu. Berarti baju-baju kamu juga dipakai sama mereka? Iya. Oh. Iya, karena aku juga support kegiatan mereka gitu. Oh ya, aku belum nanya nih, kan tahun 2019 nih kamu masuk ke dalam ke salah satu apa tadi yang kata kamu? Lomba Yang dibawa ibu wali kota? Kalau komunitasnya APPMI. Jadi baju yang kamu desain ini, seingat kamu sudah pernah dibawa ke ajang apa aja nih? Oh, kalau Seingat kamu ya, udah pernah pasti kan? Dari awal-awal karir pernah diajak di Jogja Fashion Week. Waktu itu baju aku dipakai sama Bujang Gadis Kota Jambi, dibawa ke Jogja Fashion Week 2019. Ya, karena habis itu baru menang kan. Kemudian sudah beberapa kali show di Jambi, diundang sama event-event organize gitu. Terus yang terakhir nih, yang kemarin, yang alhamdulillah cukup banyak impact baiknya buat aku, diliput sama Bazar Indonesia. Dan itu acaranya Bank Indonesia, kayak suatu kebanggaan buat aku dipercaya menjadi satu-satunya desainer lokal Jambi, bergandengan dengan desainer nasional, bahkan desainer internasional, itu Pak Wiknyo Rahadi. Dan aku dibimbing juga di situ untuk mengolah batik Jambi menjadi lebih berkualitas, dan diliput sama Bazar Indonesia. Itu merupakan pencapaian terbaik aku di akhir tahun ini. Satu pertanyaan deh, baju apa sih yang membuat satu baju nih, bajunya warna apa yang ngebuat nama kamu tuh bisa langsung naik di tahun 2019 itu? Merah. Baju apa? Karena aku mulai dinotis juga sama beberapa lembaga dan instansi pemerintah di Kota Jambi itu, karena aku show di Jogja pada tahun 2019 itu. Aku show di Jogja dan aku mengangkat tema etnik banget,
etnik Jambi, itu judul seriesnya tuh Jalotwo. Jadi kayak ikonik gitu, lebih ikonik dengan Jambinya karena warnanya makanya Jambi banget lah gitu. Terus desainnya, dan aku pastinya tetap pakai batik Jambi yang aku bawa ke Jogja waktu itu, dan alhamdulillah baju itu semuanya terjual hingga saat ini, menjadi kenang-kenangan buat aku. Ya itu merupakan apa ya, hal yang tak terlupakan, berarti iya, warna merah tuh berkesan banget gitu, kayak warna yang mengangkat kamu merah kayak gitu. merah campur putih enggak? Enggak. Biar kayak Indonesia merah putih. Terakhir nih, kamu kan kalau motivasi kamu sendiri sih, motivasi kamu untuk anak muda Jambi agar bisa seperti kamu, the next Bima gitu, motivasi untuk teman-teman gimana? Oke, aku maksudnya nggak minta mereka jadi seperti aku, karena aku juga masih tahap belajar, masih tahap proses untuk mengembangkan usaha aku gitu Kak. Tapi yang paling penting adalah aku ingat kejadian waktu aku gagal, dan aku nggak nyerah, nggak malu, nggak gengsi buat nyoba lagi. Walaupun kadang orang bilang, kamu kan udah show di luar, kamu kan udah show di mana-mana, tapi kenapa kamu masih mau ikut lomba sekelas lokal kayak gitu. Jadi intinya berarti tetap gini, jangan gengsi, jangan malu, selagi kamu berada di jalur yang benar dan itu menguntungkan buat kamu, kenapa enggak? Seperti yang kamu bilang tadi, kan banyak teman-teman yang bilang kamu sudah keluar nih, kenapa masih mau setara sama lokal. Mungkin pandangan kamu sendiri tentang kita sebagai anak provinsi Jambi itu jangan mau langsung keluar. Apa salahnya kita mengangkat nama provinsi kita terlebih dahulu baru kita keluar, bisa dibilang gitu? Iya, kalau untuk menuntut ilmu karena keterbatasan di provinsi Jambi, mungkin kita bisa mencuri ilmu dari luar, tapi tetap kita harus pride, kita harus bangga dengan tanah kelahiran kita, provinsi Jambi, dan kita ikut membantu pemerintah untuk mengembangkan dan membuat Jambi lebih dikenal. Karena aku di bidang fashion, ya aku memperkenalkan dunia fashion Jambi keluar kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, jadi buat pemirsa BTV, satu pesan aku mungkin yang bisa kalian ingat adalah lakukan segala sesuatu dari hati, maka insya Allah akan sampai ke hati. Pemirsa, sayang sekali waktu perbincangan saya bersama Mas Bima, desainer muda Jambi, sudah harus terpotong. Mungkin di episode selanjutnya atau di next waktu kita dapat berbincang kembali bersama Mas Bima. Saya Rika Apriyanti beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Saksikan terus BTV Inspiratif setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.00 hanya di BTV Inspiratif, BTV Jambi, cerdas bersinergi. Terima kasih Bima.